semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video saya. Dan kali ini saya akan berbagi cerita kepada penonton semua mengenai laut di desa Kerangkeng. Dan inilah suasana laut di desa Kerangkeng, penonton. Banyak mengandung cerita-cerita mistis atau yang disebut cerita-cerita goibnya, penonton. Dan salah satu di antaranya ialah lokasi yang menyimpan berjuta misteri dalam cerita ini letaknya adalah di sana, penonton, yaitu letaknya di muara laut. Dan ketahuilah penonton bahwa di dalam laut itu juga terdapat sebuah muara yang membentang, dan itulah kekuasaan Allah, penonton, yang tiada terhingga. Dan banyak para nelayan juga yang gak berani melintasi kawasan itu, penonton, karena di situ itu kondisi keadaan ombaknya itu sangat mengerikan. Karena kondisi ombaknya itu berbeda dengan ombak-ombak yang di sana, penonton. Soalnya ombak di situ itu ombaknya sifatnya berbeda, yaitu mengadu antara satu sama lain. Jadi ombaknya itu berbenturan, penonton. Jadi banyak kapal yang terkadang pecah dan juga terkadang tenggelam di sana karena dinaiki oleh air yang terus-menerus, hingga akhirnya banyak yang tidak sanggup melewati kawasan itu. Juga terkena dampaknya ada yang terdampar di sebuah daratan kecil yang sewaktu-waktu timbul di sana, guys. Yaitu ceritanya daratan kecil itu biasanya untuk menolong orang yang terseret arus ketika arus deras datang, guys. Dan yang jadi korban itu diantaranya orang yang sedang mancing atau menjaring di sekitar pinggiran laut ini, guys. Dan kadang-kadang mereka itu tidak sadar ketika arus datang bergilir, yang artinya, yang maksudnya arus yang biasa dari timur berganti ke barat, dan arusnya itu derasnya nggak kira-kira. Kadang-kadang orang tersebut tidak menyadari hingga akhirnya bisa terseret ke tengah lautan sana, guys, hingga bertemu dengan muara laut yang ada di sana. Tapi di antara mereka juga, penonton, banyak yang selamat, yaitu konon ceritana yang jadi penyelamat. Mereka itu ada yang ceritanya tiba-tiba daratan kecil itu muncul untuk mereka itu singgah di daratan dan sekedar untuk menghirup napas. Dan ada juga yang bertemu dengan kayu mati, guys, yang artinya sebuah kayu besar yang bekas tumbang tiba-tiba muncul, guys. Dan kayu itu tiba-tiba bisa bergerak menuju ke arah tepian pantai ini, guys. Dan mereka itu juga alhamdulillah banyak yang selamat dari malapetaka tersebut. Tapi ada cerita yang paling mengerikan di antara cerita-cerita yang tadi saya ceritakan, penonton, yaitu cerita mengenai kegaiban yang tersimpan di hamparan laut yang luas itu, penonton. Yaitu salah satunya adalah cerita orang-orang yang hidupnya blangsak, sesat karena akibat dari tekanan-tekanan ekonomi, yaitu gara-gara mereka hidup susah, hidup menderita. Jadi kebanyakan mereka tuh memilih jalan sesat untuk menggapai jalan kesuksesan hidupnya, penonton. Yaitu banyak yang menyeleweng dari syariat Islam, dan mereka itu banyak juga yang ingkar atau yang tidak peduli lagi dengan adanya iman tauhid, penonton. Maka dari itu mereka itu ambil jalan kemusyrikan agar mereka itu cepat bahagia, cepat menjadi orang yang bergelimang harta, menjadi orang yang kaya, dan untuk menggapai
mereka ambil jalan kesesatan itu atau jalan kekhilafan itu sebagai jalan utama menurut dirinya penonton. Dan cerita itu saya dapatkan dari orang-orang yang telah melihat secara langsung akan terbukanya sebuah alam tersebut penonton. Karena di waktu saya kecil banyak orang-orang yang rajin berpuasa, rajin berzikir, jadi penglihatan mereka itu tiba-tiba terbuka atau mendapat rahmat karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu tiba-tiba bisa melihat kehidupan yang ada di sebelah sana itu penonton, yang mana katanya mereka itu menjelaskan bahwa di sana itu banyak orang-orang yang mendapat siksaan yang amat pedih penonton, yaitu salah satu di antaranya mereka itu disuruh baris seperti pagar penonton. Contohnya itu seperti ini. Jadi antara tangan yang satu dengan tangan yang satu lain itu dipaku dengan tangan orang-orang yang lainnya penonton. Mereka itu kehujanan, kepanasan, kedinginan dan lain sebagainya, dan mereka itu berdiri di paku seperti ini tanpa menggunakan busana apapun penonton. Itulah cerita yang saya dapatkan sebagian kecil dari rahasia kegoiban yang tersimpan di sana penonton. Dan pesan saya kepada penonton semua yaitu sesusah apapun hidup kita, sepedih apapun cobaan yang menimpa kita, maka jangan sampai kita itu ditimpa atau berpihak atau terpengaruh oleh sebuah kekhilafan. Karena kekhilafan itu tidak akan memperbaiki hidup kita, malah akhirnya akan memperburuk hidup kita. Semakin kita sesat karena mengikuti kekhilafan tersebut, maka kehidupan kita tidak akan lebih baik ke depannya. Apalagi kita itu punya anak cucu, punya keturunan. Kasihan keturunan kita yang akan jadi korban nantinya. Sudah kita yang akan jadi korban, mereka pun ikut-ikutan akan menjadi korban. Maka sesusah apapun hidup kita, cobaan dari Allah, segala-galanya dari Allah, maka sabarlah dan tetaplah terus berdoa. Dan jangan sampai kita itu terpengaruh oleh pucuk rayu hawa nafsu yang ada di dalam diri kita ini penonton. Jangan sampai kita itu hidup tersiksa seperti orang-orang yang ada di sana. Nah, itulah sekilas cerita yang tersimpan di laut Rangkeng ini penonton, dan masih banyak lagi cerita-cerita yang lainnya. Tapi walaupun sedikit cerita yang saya ceritakan terhadap penonton, mari kita sama-sama ambil hikmahnya. Jadi walaupun kita itu hidup susah, hidup menderita, hidup serba kekurangan, tapi yang penting kita itu jangan sampai mengambil jalan kesesatan itu menjadi langkah untuk kita usaha atau menjadi syariat, menjadi sababiyah, menjadi yang lain-lain, menjadi sarana-sarana untuk menggapai kesuksesan. Karena langkah-langkah tersebut hanya akan menyengsarakan kita di hari kemudian nanti. Apalagi nanti kalau kita sudah berada di alam kubur penonton. Jadi sekarang pesan saya kepada para penonton semua, sabarlah walaupun kita itu hidup di dalam kepahitan. Karena manusia yang sabar di dalam menjalankan hidup kepahitan yang Allah takdirkan untuk kita, yang Allah ujikan untuk kita, maka kebaikannya pun akan untuk kita juga, daripada kita mengikuti kekhilafan seperti orang-orang yang ada di sana guys. Nah, jadi tetaplah berpegang teguh pada sunnatullah dan sunnah Rasulullah agar kita itu selamat dari gangguan-gangguan atau bisikan-bisikan syaitan yang ada di dalam diri kita ini yang akan membuat kita jadi sengsara. Sekian penyampaian atau pembagian cerita saya kepada penonton. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya mohon maaf apabila saya ada salah-salah kata, kekurangan dalam video ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya dan sebanyak-banyaknya penonton. Bye.